Langit sore di sirkuit Sepang seolah lebih kelabu dari biasanya. Di antara suara mesin yang meraung dan bau bensin yang pekat, sebuah bisik-bisik menyebar seperti api di padang ilalang. Veda Ega Pratama, katanya dia mau pindah ke KTM, ucap seorang mekanik dari tim lain dengan nada setengah tak percaya. Kalimat itu terdengar sepele, tapi di dunia balap, satu rumor bisa jadi bom waktu. Veda duduk sendirian di padok Honda, earphone terpasang, seolah tak peduli pada hiruk-pikuk di sekitarnya. Namun, tatapan matanya kosong, jauh menembus dinding tenda tim. Ia tahu rumor itu bukan sekadar isu liar, itu adalah potongan kebenaran yang belum siap ia bagikan. Dalam hati, ia merasakan detak jantungnya berdentum lebih keras daripada suara mesin di lintasan. Beberapa kru Honda mulai melirik curiga. Kepala mekanik, yang sudah 3 musim bekerja bersamanya, mengerutkan kening setiap kali melihat ponsel Veda bergetar. Di layar ponsel itu, tersimpan nomor asing dari Eropa, nomor yang menjadi jembatan rahasia antara dirinya dan orang-orang KTM. Di luar, media mulai mencium aroma sensasi. Seorang jurnalis veteran bahkan menulis di Twitter, sumber dekat tim mengklaim Veda telah bertemu dengan petinggi KTM minggu lalu. Jika benar, ini akan menjadi transfer terbesar di Asia Talent Cup. Cuitan itu langsung meledak, ribuan komentar masuk, mulai dari dukungan penuh hingga tuduhan pengkhianatan. Veda menunduk, menatap sarung tangannya yang sudah mulai usang. Ia mengingat semua momen manis bersama Honda, dari podium pertamanya di Thailand hingga kemenangan dramatis di Mandalika. Tapi di balik semua itu, ia juga ingat betapa frustrasinya ia menghadapi motor yang kalah tenaga di trek lurus, betapa sering ia kalah hanya karena faktor mesin, bukan skill. Menjelang malam, Veda berjalan sendirian menuju motor Hondanya yang terparkir di sudut padok. Ia mengusap bodi motor itu perlahan, seakan meminta maaf. "Bukan aku tak setia," bisiknya, "tapi aku harus berkembang." Kata-kata itu tertelan oleh bising generator dan suara tim lain yang masih bekerja. Namun, ia tahu, mulai besok, semua tatapan di padok tak akan lagi sama. Rumor sudah menyebar. Padok yang dulu jadi rumahnya, kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Dan Veda berada tepat di tengahnya. Pagi itu, matahari Sepang memantulkan sinar menyilaukan ke permukaan aspal. Tapi bagi Veda, cahaya itu tak lagi memberi semangat. Ia berdiri di grid start, menatap lurus ke depan, mencoba fokus. Namun, dalam hatinya, ada rasa getir yang tak pernah hilang sejak beberapa seri terakhir. Ia tahu, di balapan ini, ia harus memeras setiap tetes skill hanya untuk sekadar menempel pembalap KTM di depan. Lampu start padam, dan deru mesin menggelegar. Veda melesat, memacu Hondanya dengan segala kemampuan. Di tikungan, ia tampil brilian, menyalip 2 pembalap sekaligus. Tapi begitu masuk ke trek lurus, KTM di depannya melesat pergi seperti anak panah, meninggalkan Veda yang berusaha mati-matian mengejar. Setiap kali melihat jarak itu melebar, rasa frustrasinya semakin menumpuk. Di pit wall, kepala mekanik memberi isyarat agar Veda tetap tenang. Namun, Veda hanya bisa menggertakkan gigi. "Tenang, bagaimana aku bisa tenang kalau motor ini tak mampu melawan di trek lurus?" Gerutunya di dalam helm. Ia merasa seperti petarung hebat yang dipaksa bertarung dengan tangan terikat. Saat bendera finish berkibar, Veda hanya mampu finish di posisi kelima. Kru Honda mencoba menyambutnya dengan senyum, tapi ia tahu di balik senyum itu ada kekecewaan. Veda melepaskan helmnya dengan kasar, keringat bercampur amarah membasahi wajahnya. "Bukan karena aku lambat," ucapnya lirih, "ini karena mesinnya kalah." Di ruang briefing, suasana tegang. Kepala teknis menjelaskan data telemetri, mencoba membantah keluhan Veda dengan alasan setelan belum optimal. Tapi Veda tahu, ini bukan sekadar soal setelan, ini soal keterbatasan fundamental. Ia menatap para teknisi satu persatu, berharap ada yang berani mengakui masalahnya, tapi semua hanya terdiam. Malam itu, Veda duduk di balkon hotelnya, memandangi langit kota.
Ia memutar kembali cuplikan balapan di ponselnya, melihat bagaimana KTM melesat menjauh di trek lurus, dan ia hanya bisa menghela napas panjang. Dalam benaknya, bayangan motor oranye itu semakin jelas dan semakin menggoda. Di kejauhan, layar ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari nomor asing di Eropa, "Kami yakin kamu bisa lebih dari ini. Kami bisa membantumu menang." Veda menatap pesan itu lama, lalu mematikan layar. Ia tahu, keputusan besar akan segera menunggu di tikungan berikutnya. Hujan tipis membasahi jendela kamar hotel Veda malam itu. Ia duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi pesan terakhir yang masuk di ponselnya. Nomor asing itu kini mengirim sesuatu yang berbeda, sebuah undangan elektronik, berlogo KTM Racing, tanpa kata sambutan panjang. Hanya satu kalimat tegas, "Uji coba prototipe. Lokasi, rahasia. Tanggal, minggu depan." Veda menatapnya lama, mencoba memastikan bahwa ini bukan jebakan. Tapi di dalam hatinya, ada denyut adrenalin yang membuatnya sulit menolak. Sebagai pembalap, tawaran mencoba motor baru adalah godaan yang hampir mustahil diabaikan, apalagi dari pabrikan yang sudah ia kagumi sejak junior. Ia tahu, jika langkah ini bocor, kariernya di Honda bisa hancur dalam semalam. Pagi berikutnya, ia menemui manajernya di lobi hotel. Pembicaraan berlangsung singkat namun penuh ketegangan. "Kita akan ke Eropa, tanpa sepengetahuan siapapun. Tak ada postingan, tak ada foto, tak ada jejak digital," ucap sang manajer dengan suara rendah. Veda hanya mengangguk, tapi di dadanya, jantung berdetak seperti mesin balap yang baru dihidupkan. Hari-hari berikutnya, Veda menjalani rutinitas seperti biasa di padok Honda. Ia tetap tersenyum pada kru, bercanda dengan pembalap lain, dan berpura-pura sibuk memeriksa setelan motor. Namun di dalam benaknya, semua fokusnya sudah tertuju pada satu hal, perjalanan rahasia ke Eropa. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam sebelum keberangkatan, ia memandangi perlengkapan balapnya yang tergantung di kamar. Sarung tangan, sepatu, helm, semua benda itu telah menjadi saksi setiap kemenangannya bersama Honda. "Maaf," bisiknya lirih, seolah berbicara pada benda-benda itu. "Ini bukan pengkhianatan, ini perjuangan." Perjalanan ke Eropa dilakukan diam-diam. Veda dan manajernya menggunakan penerbangan malam, menyamar dengan topi dan masker. Tak ada yang mencurigai, bahkan beberapa kru Honda mengira ia pulang ke Indonesia untuk istirahat. Padahal, di balik semua itu, ia sedang menuju pertemuan paling penting dalam hidupnya. Pesawat mendarat di sebuah kota kecil di Spanyol. Dari bandara, sebuah mobil hitam tanpa tanda resmi menjemput mereka. Sopirnya tak banyak bicara, hanya membawa mereka menuju sebuah sirkuit pribadi yang dijaga ketat. Saat gerbang besi terbuka, Veda melihat siluet sebuah motor berwarna oranye di ujung padok. Jantungnya berdegup kencang, uji coba rahasia itu akan segera dimulai. Udara pagi di sirkuit pribadi itu dingin, menusuk sampai ke tulang. Kabut tipis menyelimuti lintasan, membuat suasana semakin misterius. Veda berdiri di depan motor oranye dengan garis-garis hitam tegas itu. Desainnya gagah, mesin yang tampak padat, dan aroma bensin beroktan tinggi yang menusuk hidungnya membuat detak jantungnya semakin cepat. Kru KTM yang berpakaian serba hitam menghampiri, menyerahkan setelan balap baru dengan logo oranye di dadanya. "Hari ini, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda," ucap sang kepala teknis dengan senyum penuh. Arti, Veda mengenakan helm, memasang sarung tangan, lalu melangkah mendekat. Begitu ia duduk di atas jok, perasaan itu langsung berbeda, posisi ergonomisnya pas, dan setiap tombol di setang terasa seperti sudah mengenal jemarinya. Kru memberi aba-aba, mesin dinyalakan, BRAAAP. Suara yang keluar lebih garang, lebih dalam, dan lebih bertenaga dibanding motor yang biasa ia tunggangi di Honda. Veda merasakan getaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai melaju perlahan di lintasan, memanaskan ban. Di tikungan pertama,
Respon throttle terasa instan, seperti motor itu membaca pikirannya. Di trek lurus, ia memutar gas penuh dan motor itu melesat, mendorong tubuhnya ke belakang dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan. Angin memukul tubuhnya, namun sensasi itu membuat matanya membesar di balik visor helm. Astaga, ini benar-benar beda, batinnya. Putaran demi putaran ia jalani, dan setiap tikungan seolah menjadi tarian yang harmonis antara pembalap dan mesin. Data telemetri merekam bahwa ia memecahkan waktu lap terbaiknya di lintasan itu hanya dalam beberapa putaran. Kru KTM saling berbisik di pit wall, takjub melihat bagaimana Veda beradaptasi secepat itu. Saat ia berhenti di pit lane, napasnya terengah, tapi senyumnya lebar. Motor ini bukan cuma cepat, ucapnya sambil melepas helm. Motor ini seperti punya jiwa yang paham apa yang aku mau. Kepala teknis KTM hanya tersenyum, lalu menyerahkan tablet berisi data waktu. Veda tertegun, catatan waktunya hampir 1 detik lebih cepat dari rekor pribadinya di Honda. Sebelum ia sempat menenangkan napas, manajer KTM mendekat, menyodorkan sebuah map tebal. Kontrak, katanya singkat, kami siap membawamu ke level berikutnya. Veda memegang map itu, merasakan beratnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia tahu, jika tanda tangannya tertera di sana, tidak akan ada jalan kembali. Namun, di sudut pikirannya, ia juga tahu, begitu kembali ke padok Honda, ia akan membawa rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh dunia balap. Langit Spanyol sore itu mulai memerah ketika Veda selesai dengan sesi uji coba terakhirnya. Ia mengira semua berjalan mulus, tidak ada media, tidak ada penonton, hanya kru KTM dan beberapa teknisi. Tapi di luar pagar sirkuit, tanpa ia sadari, seorang fotografer freelance sedang duduk di tebing kecil, menunggu momen untuk memotret burung liar. Saat deru mesin oranye itu melintas di bawahnya, fotografer itu mengangkat kamera, menekan shutter, dan menangkap sosok yang sangat ia kenal. Hanya butuh beberapa jam sebelum foto itu muncul di forum penggemar MotoGP. Judulnya singkat tapi memicu ledakan, apakah ini Veda Ega Pratama di atas KTM? Dalam foto, meski helm menutupi wajahnya, posisi berkendara dan nomor kecil di fairing membuat penggemar tak ragu. Komentar langsung membanjir, dari yang memuji keberaniannya hingga yang menuduhnya mengkhianati Honda. Di hotel tempat ia menginap, Veda menatap layar ponselnya yang dipenuhi notifikasi. Grup WhatsApp pembalap muda Indonesia mendadak riuh, beberapa mengirimkan tangkapan layar berita itu. Manajernya masuk ke kamar dengan wajah tegang. Kita punya masalah besar. Foto itu sudah viral. Honda pasti melihatnya sekarang, ucapnya cepat. Sementara itu, di Jepang, markas besar Honda Racing Team Asia menerima laporan dari tim PR mereka. Kepala tim langsung menghubungi manajer Veda, tapi panggilan itu diabaikan. Mereka tahu, sekali saja Veda mengangkat telepon, ia akan terjebak dalam interogasi panjang. Waktu mereka untuk menyusun strategi sangat sedikit. Kru KTM yang awalnya santai, kini mulai bergerak cepat. Mereka memindahkan motor prototipe ke gudang tertutup, menghapus semua jejak uji coba dari catatan resmi. Tapi di era digital, menghapus bukti sama saja seperti menahan ombak dengan tangan kosong. Foto itu sudah diunduh ribuan kali, beredar di media sosial, bahkan masuk ke situs berita otomotif besar. Malamnya, Veda duduk di balkon hotel, menatap lampu kota yang berkelip. Ia sadar semua yang direncanakan untuk tetap rahasia telah berantakan. Tapi anehnya, di dalam hati, ada bagian dari dirinya yang tak menyesal. Kalau dunia sudah tahu, batinnya, mungkin ini memang saatnya berhenti sembunyi. Di kejauhan, ia mendengar suara notifikasi baru. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia kenal baik, kepala tim Honda. Isinya hanya satu kalimat, kita perlu bicara. Sekarang, pagi itu, telepon Veda tak berhenti berdering. Nomor-nomor asing, jurnalis, bahkan teman lama yang tiba-tiba ingin mengkonfirmasi kebenaran foto memenuhi layar ponselnya.
Setiap notifikasi terasa seperti peluru yang ditembakkan ke arahnya. Ia menutup ponsel, tapi itu tak menghentikan badai. Di luar hotel, sudah ada 2 mobil media menunggu, lengkap dengan kamera dan mikrofon. Honda bergerak cepat. Melalui rilis resmi, mereka menyatakan sedang menyelidiki keterlibatan Veda Ega Pratama dalam uji coba bersama pabrikan lain. Kata-kata itu dingin, tanpa menyebut namanya secara langsung, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Di balik layar, kepala tim mengirim pesan singkat namun penuh tekanan, jangan bicara apapun ke media. Datang ke markas setelah seri ini. Sementara itu, KTM justru bermain di jalur sebaliknya. Lewat akun media sosial resminya, mereka memposting siluet pembalap di atas motor oranye dengan caption, "Masa depan sudah di sini. Tunggu tanggal mainnya." Fans langsung mengaitkan gambar itu dengan Veda, apalagi siluet helmnya mirip sekali. Strategi KTM jelas, memancing atensi publik agar rumor semakin membesar. Di media sosial, komentar fans Indonesia terbelah. Sebagian mendukung penuh langkah Veda, menyebutnya sebagai keputusan berani untuk kariernya. Namun, sebagian lain menuduhnya tak tahu terima kasih pada Honda yang telah membesarkannya. Pertengkaran antar fans semakin panas, bahkan ada yang membuat tagar-tagar Veda pengkhianat dan tagar Veda KTM trending bersamaan. Veda sendiri hanya diam. Di dalam kamarnya, ia menatap keluar jendela, melihat langit sore yang berwarna oranye ironis, warna yang kini jadi simbol pilihan barunya. Manajernya masuk dengan wajah tegang. "Kita harus putuskan strategi. Kalau kamu mau tetap di Honda, kita harus keluarkan klarifikasi sekarang. Kalau mau ke KTM, kita harus siap perang." Veda terdiam, memutar ulang setiap momen sejak rumor pertama muncul. Tekanan ini seperti balapan panjang di mana setiap lap membuat bahan bakarnya semakin habis. Tapi ia tahu, di dunia balap, terlalu lama ragu bisa membuatmu tersalib selamanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan yang akan diambilnya bukan hanya soal motor, tapi soal siapa dirinya di mata dunia. Ruang rapat di lantai atas sebuah hotel di Kuala Lumpur itu dipenuhi aura tegang. Di satu sisi meja, duduk Veda bersama manajernya, sementara di sisi lain, pengacara yang mereka sewa membuka map tebal berisi salinan kontrak dengan Honda Racing Team Asia. Setiap lembar kontrak itu seperti ranjau, salah satu klausul menyatakan bahwa pembalap dilarang keras melakukan uji coba bersama pabrikan lain selama masa kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Honda. Veda memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tahu klausul itu ada, tapi selama ini ia berpikir tak akan pernah melanggarnya. Kini, fakta di lapangan sudah jelas, foto uji coba KTM telah menjadi bukti yang sulit dibantah. Jika Honda memutuskan menempuh jalur hukum, dendanya bisa mencapai miliaran rupiah, belum lagi reputasi yang hancur. Pengacara itu menjelaskan bahwa ada satu celah, kontrak tidak secara spesifik menyebut motor prototipe atau uji coba pribadi di luar kompetisi resmi. Artinya, mereka bisa berargumen bahwa yang Veda lakukan hanyalah tes informal tanpa keterikatan kontrak dengan KTM. Tapi itu adalah pertaruhan besar. Honda punya tim hukum yang jauh lebih berpengalaman. Di luar ruangan, telepon manajer Veda terus berdering. Kali ini dari pihak KTM. Mereka menawarkan untuk menanggung semua biaya hukum jika Veda memutuskan pindah. Bahkan, KTM siap membayar denda kontrak sebagai bagian dari kesepakatan awal. Tawaran itu terdengar manis, tapi bagi Veda, artinya ia harus mengunci masa depannya sepenuhnya pada pabrikan Austria itu. Sore itu, kepala tim Honda mengirim ultimatum tertulis, "Datang ke markas kami setelah seri ini. Bicarakan masa depanmu di sini, atau kami anggap kamu memilih keluar." Kata-kata itu dingin, tanpa emosi, tapi membawa beban yang membuat dada Veda sesak. Ia merasa seperti pembalap yang dipaksa memilih antara dua lintasan, satu penuh loyalitas, satu penuh peluang. Di kamar hotel, ia memandangi kontrak itu sekali lagi. Tangannya gemetar,
Bukan karena takut balapan, tapi karena takut pada konsekuensi pilihannya. Ini bukan cuma soal motor, pikirnya, ini soal harga diriku. Malam itu, ia menatap cermin lama-lama, seakan mencoba bertanya pada bayangannya sendiri, pembalap macam apa yang ingin ia kenang di masa depan. Lampu blitz berkilatan seperti badai petir ketika Veda melangkah ke podium kecil di ruang media sirkuit. Kursi-kursi penuh oleh jurnalis dari berbagai negara, semua memegang recorder dan kamera yang sudah siap membidik setiap kata dan ekspresi. Di sampingnya, manajer duduk dengan wajah serius, sementara di belakang, dua petugas keamanan bersiaga. Seorang jurnalis Jepang mengangkat tangan pertama. Veda, apakah benar Anda telah melakukan uji coba rahasia dengan KTM? Dan jika iya, apakah itu berarti Anda akan meninggalkan Honda? Suara itu memotong udara seperti pisau. Semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban yang bisa jadi headline dunia. Veda menarik napas dalam, mencoba mengatur nada suaranya. Saya memang pernah mencoba motor KTM, katanya akhirnya. Ruangan langsung bergemuruh dengan bisik-bisik dan suara kamera yang semakin cepat. Tapi saya tidak akan membicarakan detailnya di sini, lanjutnya, menjaga tatapannya tetap tenang. Pertanyaan berikut datang dari seorang reporter Eropa. Apakah Honda tahu tentang ini sebelum foto itu tersebar? Veda menunduk sejenak, lalu menggeleng pelan. Itu saja sudah cukup membuat beberapa jurnalis tersenyum puas. Jawaban itu berarti drama ini jauh dari kata selesai. Di sudut ruangan, kamera menyorot wajah petinggi Honda yang hadir. Ekspresinya datar, tapi mata mereka tajam, penuh perhitungan. Seolah setiap kata Veda sedang dicatat sebagai bukti dalam persidangan yang akan datang. Dari pihak KTM, tak ada yang hadir, namun semua tahu mereka sedang menonton dari jauh, mungkin sambil tersenyum. Konferensi pers itu berlangsung lebih dari 1 jam, dipenuhi pertanyaan menjebak dan spekulasi liar. Veda menjawab dengan hati-hati, kadang menghindar, kadang memberi jawaban yang samar. Tapi ia tahu, di luar ruangan ini, interpretasi publik akan memutarbalikkan apapun yang ia katakan. Saat meninggalkan ruangan, sorotan lampu kamera masih memburunya. Di lorong belakang, manajernya berbisik, kamu baru saja memicu perang yang tak akan berhenti sampai salah satu pihak kalah. Veda tak menjawab, ia hanya menatap ke depan, sadar bahwa garis start dari babak baru hidupnya baru saja ia lewati. Negosiasi itu berlangsung di sebuah ruangan tertutup di markas Honda Racing Team Asia, Tokyo. Di luar, hujan turun deras, memantulkan cahaya lampu neon kota. Di dalam ruangan, suasananya bahkan lebih dingin dari udara musim dingin. Veda duduk di satu sisi meja panjang, sementara di sisi lain, deretan petinggi Honda menatapnya tanpa senyum. Kontrak revisi dan surat peringatan tergeletak di atas meja, seperti 2 jalur yang harus ia pilih. Veda, suara kepala tim memecah keheningan, kami masih ingin kamu di sini. Tapi kalau kamu tetap ingin bermain dengan KTM, anggap ini pertemuan terakhir kita. Nada suaranya tegas, tapi ada sedikit nada kecewa yang membuat dada Veda terasa sesak. Ia menunduk, teringat semua kemenangan yang ia raih bersama Honda, dari Asia Talent Cup hingga Junior GP. Namun, ia juga ingat semua rasa frustrasi, setiap kali kalah di trek lurus meski sudah habis-habisan bertarung. Sementara itu, di ponselnya yang ia letakkan menghadap ke bawah, pesan dari KTM terus masuk. Kami sudah siapkan motor terbaik untukmu. Kami percaya kamu bisa juara dunia. Tinggal 1 kata darimu. Kata-kata itu terasa seperti panggilan dari masa depan yang lebih gemilang dan lebih berbahaya. Akhirnya, Veda mengangkat kepala. Saya memilih pergi, ucapnya pelan namun jelas. Keputusan itu seperti menekan pelatuk yang telah lama diarahkan pada kedua belah pihak. Beberapa petinggi Honda terdiam, sebagian menghela napas panjang, dan 1 orang langsung berdiri, meninggalkan ruangan. Kepala tim hanya menatapnya lama, lalu mengangguk tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian,
dua pernyataan resmi dirilis hampir bersamaan. Honda menyatakan bahwa kerjasama dengan Veda Ega Pratama berakhir lebih cepat dari rencana. Kalimatnya singkat, tanpa emosi. Sementara itu, akun resmi KTM mengunggah video singkat, Veda berjalan ke arah kamera, membuka helm, lalu tersenyum. Captionnya hanya satu kalimat, "Welcome to the family." Di Indonesia, video perpisahan Veda dengan kru lamanya di padok Honda menjadi viral. Ada pelukan panjang, air mata, dan tepukan di bahu yang terasa seperti ucapan selamat sekaligus selamat tinggal. Banyak yang meneteskan air mata melihatnya, bahkan di antara fans yang sebelumnya mengkritiknya. Malam itu, di kamar hotelnya, Veda menatap kontrak KTM yang kini resmi ia tanda tangani. Di luar jendela, hujan masih turun. Ia tahu, besok ia akan memulai babak baru, babak yang tak hanya menguji kecepatan di lintasan, tapi juga keteguhan hatinya di tengah badai opini publik. Udara pagi di sirkuit Jerez dipenuhi aroma bensin dan suara mesin yang meraung. Inilah hari yang ditunggu-tunggu, debut Veda Ega Pratama bersama KTM. Tribun penuh, sebagian membawa bendera Indonesia, sebagian lagi hanya ingin melihat apakah pembalap yang meninggalkan Honda itu bisa membuktikan diri. Sorotan kamera mengikuti setiap langkahnya dari padok menuju grid start, seakan dunia tak mau melewatkan satu detik pun dari momen ini. Begitu lampu start padam, Veda melesat dari posisi tengah. Tikungan demi tikungan ia lahap dengan percaya diri, memanfaatkan keunggulan mesin KTM di trek lurus. Tapi lawan-lawannya bukan pembalap biasa, mereka adalah para veteran yang sudah menguasai setiap sudut Jerez. Duel sengit pun terjadi, terutama dengan pembalap Honda yang seakan ingin membuktikan bahwa Veda telah salah memilih. Di lap ke-10, sorakan penonton memuncak ketika Veda melakukan manuver berani di tikungan terakhir, menyalip dua pembalap sekaligus. Kecepatan motor oranye itu memukau banyak orang, tapi cara Veda mengendalikannya yang membuat komentator berteriak, "Ini luar biasa." Dia benar-benar menyatu dengan motornya. Masuk lap terakhir, Veda berada di posisi ketiga. Di depannya, dua pembalap saling berebut posisi pertama, membuka sedikit celah. Veda memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menekan rem lebih lambat dari biasanya, memiringkan motor sedalam-dalamnya, lalu melesat keluar tikungan dengan tenaga penuh. Penonton berdiri, menyaksikan aksi nekat itu. Di garis finish, Veda melintas sebagai juara kedua podium di debutnya bersama KTM. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, bukan hanya untuk merayakan podium, tapi untuk menjawab semua keraguan yang menghujaninya selama berminggu-minggu terakhir. Air matanya menggenang di balik helm, tak hanya karena kemenangan, tapi karena beban yang akhirnya sedikit terangkat. Di Parc Ferme, wartawan berkerumun. "Veda, apa ini berarti keputusanmu tepat?" tanya salah satu dari mereka. Veda tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Tapi saya tahu, ini jalan yang harus saya tempuh." Jawaban itu membuat kamera-kamera berbinar, headline besar baru lahir hari itu. Saat malam turun, Veda duduk sendirian di padok KTM, memandangi motor oranye yang kini resmi menjadi tunggangannya. Ia tahu, ini baru awal. Di depannya masih ada musim panjang, penuh tantangan dan intrik. Tapi untuk malam ini, ia mengizinkan dirinya tersenyum, karena ia telah berani memilih, dan memilih untuk tidak menoleh ke belakang.